80% lansia minum obat kesemutan sia-sia. Padahal cukup makan ini saja. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar, biar kita bisa saling sapa dan doakan. Dokter sampai kaget. Hampir 80% lansia minum obat kesemutan setiap hari. Tapi hasilnya tetap nihil. Rasa kebas di kaki tidak juga hilang. Betis masih terasa berat. Bahkan sebagian mengeluh seperti ada aliran listrik kecil di jari-jari kaki. Padahal selama puluhan tahun saya praktik, saya menemukan bahwa rahasianya bukan pada obat mahal, melainkan pada 6 makanan ajaib yang mungkin sudah ada di dapur Anda sendiri. Makanan sederhana, murah, tapi punya kekuatan luar biasa untuk menutrisi saraf dan melancarkan peredaran darah. Saya tidak sedang melebih-lebihkan. Keenam bahan alami ini sudah membantu ratusan pasien saya dari berbagai daerah di Indonesia, dari Surabaya hingga Medan, untuk kembali melangkah tanpa rasa kebas. Bahkan banyak yang dulu tidur terganggu karena kesemutan, kini bisa tidur nyenyak dan bangun dengan kaki ringan. Dan yang paling mengejutkan, bahan keenam sering diabaikan, padahal justru inilah yang membuat hasilnya semakin cepat terasa. Jadi, jangan buru-buru menutup video ini. Tonton sampai akhir karena saya akan bongkar satu persatu makanan ajaib itu, bagaimana cara mengolahnya, dan mengapa efeknya bisa lebih kuat dari obat saraf biasa. Siap pencatatan. Karena apa yang Anda dengar hari ini bisa menjadi titik balik menuju hidup yang lebih sehat, lebih kuat dan tentu saja lebih bahagia di usia emas Anda. Tapi sebelum saya bongkar semuanya, tolong bantu dulu dengan klik tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar ya. Bapak Ibu sekarang umur berapa dan berasal dari kota mana? Saya senang sekali kalau tahu sahabat-sahabat lansia sejahtera dari seluruh Indonesia, dari Aceh, Padang, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, ikut belajar bareng di sini. Komentar Bapak Ibu bukan sekadar tulisan, tapi tanda bahwa kita semua masih semangat menjaga kesehatan di usia emas. Jadi tulis di kolom komentar sekarang, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Jangan lupa juga untuk menekan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan setiap kali saya membagikan video edukasi terbaru. Setiap minggu, saya akan berbagi ilmu, pengalaman pasien, dan tips sederhana yang bisa membantu Bapak Ibu hidup lebih sehat tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Karena di sini kita bukan sekadar penonton. Kita adalah keluarga besar, lansia sejahtera. Jonial di Kemensim mengati untuk hidup lebih bahagia dan berkualitas. Saya tahu betul rasanya. Setiap pagi kaki terasa berat seperti diseret. Kadang kesemutan datang pelan-pelan dari jari kaki, naik ke betis, lalu seperti ada arus listrik kecil menyengat. Rasa tidak nyaman itu sering membuat langkah terasa kaku. Bahkan berdiri terlalu lama pun bisa membuat nyeri menjalar sampai ke lutut. Banyak yang akhirnya hanya duduk diam, menahan rasa dan berpikir bahwa itu wajar karena faktor usia. Padahal tubuh kita sebenarnya sedang berusaha memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dalam. Bapak dan Ibu, rasa kesemutan bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Justru itu adalah alarm alami dari tubuh, tanda bahwa saraf dan peredaran darah sedang butuh perhatian. Ibarat mobil tua yang lama tidak diservis, bukan berarti mesinnya rusak total, hanya saja perlu diganti oli dan dirawat dengan benar, agar bisa melaju lagi dengan lancar. Begitu juga dengan tubuh kita, dia tidak menyerah, hanya sedang meminta kita untuk lebih peduli. Banyak lansia yang saya temui di klinik datang dengan keluhan serupa. Ada yang bilang setiap kali bangun pagi kakinya seperti tertusuk jarum. Ada juga yang merasa seperti berjalan di atas kapas, karena kaki terasa mati rasa. Sebagian sudah mencoba berbagai obat, vitamin saraf, atau minyak gosok, tapi hasilnya hanya sementara. Begitu obat habis, keluhannya muncul lagi. Disinilah sering terjadi kesalahan. Kita fokus menghilangkan gejala, bukan memperbaiki akar masalahnya. Faktanya, penyebab utama kesemutan dan kaki lemah pada lansia bukan karena usia semata, tapi karena gangguan kecil pada sistem saraf tepi dan sirkulasi darah yang tersumbat akibat kekurangan nutrisi penting. Ketika saraf tidak mendapat cukup vitamin B kompleks,
zat besi dan asam folat, sinyal dari otak ke kaki menjadi terganggu. Akibatnya timbullah sensasi kesemutan. Kaki terasa berat atau bahkan sulit digerakkan. Ini bukan penyakit berat, tapi tanda bahwa tubuh kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik. Dan kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki tanpa obat mahal atau suntikan saraf. Kuncinya ada pada makanan sehari-hari, yang selama ini sering kita anggap sepele. Dari pengalaman saya, ada 6 makanan sederhana yang bisa membantu menutrisi saraf, melancarkan peredaran darah, dan membuat kaki kembali ringan melangkah. 6 makanan inilah yang akan saya bongkar satu persatu, agar Bapak Ibu bisa memahami bagaimana alam menyediakan obat terbaiknya, langsung dari dapur sendiri. Dari pengalaman saya menangani pasien lansia selama lebih dari 20 tahun, saya menemukan satu pola yang selalu berulang. Hampir setiap pasien yang datang dengan keluhan kesemutan, kaki lemah, atau sering kram, selalu berpikir bahwa itu karena faktor usia. Mereka berkata, "Ya wajar dok, namanya juga sudah tua." Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kesemutan bukan tanda tubuh menua, tapi tanda tubuh sedang berjuang keras karena kekurangan bahan bakar penting yang seharusnya menjaga saraf tetap sehat dan aktif. Tubuh manusia, terutama di usia lanjut, bekerja seperti mesin yang halus tapi sensitif. Ia membutuhkan suplai nutrisi tertentu agar sistem saraf, otot, dan aliran darah tetap berfungsi dengan baik. Ketika asupan vitamin B kompleks, zat besi, magnesium, atau omega-3 mulai menurun, saraf menjadi lemah, sirkulasi darah melambat, dan kaki mulai terasa berat. Itulah yang menyebabkan munculnya rasa kesemutan, kebas dan lemas di kaki. Bukan karena saraf rusak permanen, tapi karena saraf kekurangan nutrisi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Banyak yang tidak sadar bahwa penyebab ini bisa dicegah dan diperbaiki hanya dengan memperbaiki pola makan. Saya sering melihat pasien yang menghabiskan banyak uang untuk membeli suplemen atau obat saraf, tetapi mengabaikan makanan alami yang justru memiliki kandungan gizi serupa, bahkan lebih mudah diserap tubuh. Vitamin dan mineral dari makanan alami jauh lebih mudah dikenali oleh tubuh dibandingkan bahan sintetis dari pil atau kapsul. Yang lebih menarik lagi, hampir semua nutrisi penting yang dibutuhkan saraf dan peredaran darah ternyata ada di dapur kita sendiri. Di sayuran hijau, di ikan lokal yang murah, di kacang-kacangan sederhana, bahkan di bumbu dapur seperti kunyit. Makanan-makanan ini bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga bekerja sebagai perawat alami tubuh. Juga memperbaiki sel-sel saraf yang lemah, membersihkan pembuluh darah yang tersumbat, dan membuat kaki kembali ringan tanpa efek samping obat-obatan kimia. Jadi, sebelum Bapak dan Ibu kembali mengandalkan obat penghilang kesemutan dari apotek, dengarkan dulu penjelasan saya sampai tuntas. Ada 6 makanan ajaib yang bisa membantu memulihkan saraf, menguatkan otot, dan melancarkan peredaran darah di kaki. 6 bahan sederhana yang sudah membantu ratusan pasien lansia di seluruh Indonesia untuk kembali berjalan tanpa rasa kebas dan tidur nyenyak tanpa gangguan kesemutan. Saya masih sangat ingat kisah seorang pasien saya, Pak Bambang, usia 65 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah dari Yogyakarta. Saat pertama kali datang ke klinik, beliau berjalan dengan bantuan tongkat. Langkahnya pelan dan wajahnya terlihat lelah. Dengan nada lirih beliau berkata, "Dok, hampir setiap malam kaki saya kesemutan. Sudah minum vitamin, obat saraf, bahkan jamu dari berbagai tempat, tapi tetap saja kesemutan datang lagi." Saat itu saya bisa melihat keputusasaan di matanya, seperti seseorang yang hampir menyerah dengan keadaan tubuhnya sendiri. Setelah saya lakukan pemeriksaan, ternyata penyebab utamanya bukan penyakit berat seperti yang beliau khawatirkan, melainkan tubuhnya kekurangan zat besi dan vitamin B12, 2 nutrisi penting untuk memperkuat saraf dan membantu pembentukan sel darah merah. Saya jelaskan pelan-pelan bahwa saraf itu ibarat kabel listrik. Jika lapisan pelindungnya rusak, sinyal akan tersendat dan muncullah rasa kesemutan. Dan untuk memperbaikinya, bukan obat mahal yang dibutuhkan, tapi makanan alami yang bisa memberi nutrisi yang tepat. Saya tidak menuliskan resep obat mahal seperti yang beliau harapkan.
Sebaliknya, saya hanya menuliskan 6 bahan sederhana di secarik kertas kecil. Bayam, ikan kembung, tempe, pisang, kacang hijau, dan kunyit. Pak Bambang sempat tersenyum bingung sambil berkata, "Dok, saya kira saya akan dikasih resep obat. Kok malah daftar belanjaan pasar?" Saya jawab dengan tenang, "Justru dari dapur sederhana itulah kesehatan sejati dimulai." Beliau pun tertawa kecil dan berjanji akan mencobanya selama 2 minggu. 2 minggu kemudian, Pak Bambang datang lagi ke klinik. Kali ini tanpa tongkat. Wajahnya tampak lebih segar, langkahnya ringan. Dengan suara penuh semangat beliau berkata, "Dok, saya enggak nyangka. Sekarang kaki saya sudah enggak kesemutan lagi. Saya bahkan bisa jalan ke masjid tanpa berhenti." Ia bercerita bahwa setiap pagi kini ia menyiapkan tumis bayam bersama istrinya, makan ikan kembung bakar 2 kali seminggu, serta minum jamu kunyit asam sebelum tidur. Sambil tersenyum beliau berkata, "Rasanya seperti dapat kaki baru." Kisah Pak Bambang itu selalu saya ceritakan kepada pasien-pasien lain. Karena dari beliau saya belajar satu hal penting. Tubuh lansia tidak butuh obat kuat, tapi butuh perhatian lembut dari makanan yang tepat. Alam sudah menyediakan semuanya. Tinggal bagaimana kita mau menghargai dan menggunakannya dengan bijak. Setiap kali melihat lansia yang berhasil kembali aktif, bisa berjalan tanpa rasa nyeri, dan kembali tersenyum, saya semakin yakin bahwa kunci kesehatan bukan pada harga obat, tapi pada kebiasaan kecil yang dilakukan dengan niat dan konsistensi. Bayam bukan sekadar sayur bening yang biasa kita temui di meja makan. Daun hijau ini menyimpan kekuatan luar biasa bagi kesehatan saraf. Di dalamnya terdapat kandungan vitamin B12, asam folat, dan zat besi. 3 nutrisi penting yang bekerja memperbaiki lapisan pelindung saraf. Saraf kita bisa diibaratkan seperti kabel listrik. Jika lapisan pelindungnya rusak, maka sinyal dari otak ke tubuh menjadi tersendat, dan muncullah rasa kesemutan atau mati rasa. Karena itu, bayam membantu menutrisi dan memperbaiki sistem saraf dari dalam. Cara terbaik mengolahnya adalah dengan menumis sebentar bersama bawang putih agar tidak kehilangan nutrisinya. Atau bisa juga dibuat jus segar dengan campuran jeruk nipis dan sedikit madu alami. Rasanya segar, menyehatkan, dan sangat bermanfaat bagi saraf. Ikan kembung adalah sumber nutrisi luar biasa yang sering diremehkan. Banyak orang lebih memilih ikan impor seperti salmon. Padahal kandungan omega-3 dalam ikan kembung tidak kalah tinggi. Asam lemak omega-3 berperan penting dalam menjaga kelancaran aliran darah dan membersihkan sumbatan di pembuluh darah kecil. Ketika aliran darah lancar, oksigen akan sampai ke seluruh jaringan termasuk saraf dan otot, sehingga kaki terasa lebih ringan dan tidak mudah kesemutan. Untuk mendapatkan manfaat terbaik, ikan kembung sebaiknya diolah dengan cara dibakar atau dikukus, bukan digoreng, agar kandungan omega-3 di dalamnya tetap terjaga. Dengan rutin mengonsumsinya 2 kali seminggu, tubuh akan terasa lebih segar dan kuat. Tempe adalah kebanggaan Indonesia yang menjadi sumber vitamin B kompleks alami. Makanan ini mengandung vitamin B1, B6, dan B12, juga protein nabati dan magnesium, yang dibutuhkan untuk memperkuat saraf tepi. Banyak pasien saya yang terbukti merasakan perubahan setelah rutin mengonsumsi tempe. Salah satunya Pak Herman dari Solo, berusia 66 tahun, yang sebelumnya sering merasa kram dan kesemutan di kaki. Setelah sarapan tempe setiap pagi dan minum teh jahe hangat, Gema berkata dengan senyum lebar, "Sekarang kaki saya seperti punya tenaga baru. Dok, tempe bukan hanya menyehatkan, tapi juga mudah dicerna dan aman bagi lansia. Bahkan bagi mereka yang memiliki masalah asam urat ringan, pisang sering dianggap hanya sebagai camilan sederhana, padahal buah ini memiliki manfaat besar bagi keseimbangan otot dan saraf. Kandungan kaliumnya membantu mengatur komunikasi antara otak, saraf, dan otot agar bekerja selaras. Jika kadar kalium dalam tubuh berkurang, otot menjadi mudah kram, lemah, dan kesemutan pun semakin sering terjadi. 2 buah pisang kepok rebus setiap pagi sudah cukup untuk membantu menjaga kekuatan otot dan menenangkan sistem saraf. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin C dan serat alami yang baik untuk pencernaan serta membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, terutama bagi lansia dengan tekanan darah tinggi. Kacang hijau juga memiliki peran penting
dalam memperkuat otot kaki dan meningkatkan energi tubuh. Kandungan magnesium dan zat besinya membantu pembentukan sel darah merah yang mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Bubur kacang hijau yang disajikan hangat di sore hari bukan hanya mengingatkan pada masa kecil, tetapi juga berfungsi sebagai terapi alami bagi saraf dan otot. Makanan ini dapat membantu mengurangi rasa lelah, memperbaiki sirkulasi darah, dan menjaga otot agar tidak mudah tegang. Kelebihan lainnya, kacang hijau bisa diolah dengan cara sederhana, dan rasanya tetap lezat, walau tanpa tambahan gula berlebih. Kunyit adalah bintang terakhir dalam daftar 6 makanan ajaib ini. Rempah kuning yang biasa kita temukan di dapur ternyata memiliki kekuatan anti-inflamasi alami yang sangat kuat. Kandungan kurkumin di dalamnya berfungsi mengurangi peradangan pada jaringan saraf dan otot, sehingga membantu meredakan kesemutan kronis. Untuk hasil maksimal, kunyit sebaiknya dikonsumsi bersama lada hitam atau minyak kelapa, karena kandungan piperin dalam lada hitam mampu meningkatkan penyerapan kurkumin hingga ribuan kali lipat. Campurkan 1 sendok teh bubuk kunyit dengan air hangat dan madu murni, lalu minum sebelum tidur. Ramuan ini tidak hanya membantu memperbaiki sirkulasi darah dan meredakan peradangan, tetapi juga membuat tubuh terasa hangat dan tidur menjadi lebih nyenyak. 6 bahan alami ini, jika dikonsumsi dengan teratur, dapat menjadi terapi alami yang sangat efektif untuk mengatasi kesemutan dan kaki lemah pada usia lanjut. Makanan-makanan ini tidak hanya menutrisi tubuh, tetapi juga membantu memulihkan saraf dari dalam tanpa efek samping. Alam sudah menyediakan obat terbaiknya, tinggal bagaimana kita mau merawat diri dengan bijak dan konsisten. Semua makanan yang telah disebutkan sebelumnya memang tergolong alami dan aman untuk dikonsumsi oleh siapapun, termasuk para lansia. Namun tetap perlu diingat bahwa setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda-beda. Apa yang cocok untuk satu orang belum tentu sama hasilnya bagi orang lain. Karena itu, penting sekali untuk memperhatikan takaran, cara pengolahan dan kondisi kesehatan masing-masing sebelum mencoba pola makan baru. Jangan pernah berpikir bahwa semakin banyak berarti semakin baik. Justru keseimbangan dan keteraturanlah yang memberikan hasil terbaik bagi tubuh. Bagi bapak dan ibu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin atau clopidogrel perlu berhati-hati dengan kunyit. Meskipun kunyit memiliki manfaat luar biasa dalam mengurangi peradangan, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, ia dapat memperkuat efek pengencer darah dan meningkatkan risiko perdarahan. Gunakan dalam takaran kecil saja, misalnya setengah sendok teh bubuk kunyit per hari, dan selalu konsumsi setelah makan. Dengan dosis yang tepat, kunyit tetap bisa memberikan manfaat tanpa menimbulkan efek samping. Bagi penderita diabetes, pisang tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, asalkan dikonsumsi dengan bijak. Pisang mengandung gula alami dan kalium yang baik untuk otot, tetapi dalam porsi berlebih dapat memengaruhi kadar gula darah. 2 buah pisang kepok rebus atau kukus per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya, tanpa khawatir gula naik. Hindari pisang goreng atau pisang yang diberi tambahan gula, karena minyak dan tepung bisa memperberat kerja pankreas. Pilih pisang matang alami yang teksturnya lembut dan manisnya sedang, karena itu menandakan kandungan glukosanya lebih seimbang. Sedangkan bagi bapak dan ibu yang memiliki gangguan asam lambung atau sering merasa perih di ulu hati, tetap boleh mengonsumsi kunyit tetapi dengan cara yang benar. Hindari meminumnya dalam keadaan perut kosong, karena sifat asamnya dapat memicu rasa perih. Campurkan kunyit dengan madu dan sedikit minyak kelapa atau santan, agar lebih lembut di lambung. Jika dikonsumsi setelah makan, kunyit justru bisa membantu menenangkan peradangan di perut, memperbaiki pencernaan, dan membuat perut terasa nyaman. Ingatlah, kunci dari semua ini adalah keseimbangan. Konsumsi dalam porsi wajar, dengarkan sinyal tubuh, dan lakukan dengan konsisten. Dengan begitu, tubuh akan berterima kasih dan memberi balasan berupa kesehatan yang semakin membaik dari hari ke hari. Bapak dan Ibu, saya tahu betapa melelahkannya menghadapi rasa kesemutan yang tidak kunjung hilang setiap hari. Rasa seperti tertusuk jarum, kaki yang berat saat melangkah, bahkan terkadang mati rasa membuat semangat menurun. Banyak yang akhirnya pasrah dan berkata,
Mungkin ini sudah waktunya. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Tubuh manusia tidak pernah berhenti berjuang. Dia hanya menunggu diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dengan asupan yang tepat, dengan niat dan kesabaran, tubuh kita mampu memulihkan dirinya jauh lebih hebat daripada yang kita bayangkan. Kesehatan bukan hadiah instan yang datang dari obat semata, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mulailah dari hal sederhana. Lihat dapur Anda hari ini. Ada bayam segar, ada tempe hangat, ada kunyit kuning yang mungkin selama ini hanya jadi bumbu dapur. Itulah harta karun alami yang bisa menjadi langkah awal menuju pemulihan. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai. Lakukan perlahan, tapi lakukan dengan niat tulus. Setiap suapan makanan sehat adalah bentuk kasih sayang kepada tubuh yang telah setia menemani kita puluhan tahun. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Anda untuk percaya bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Bayangkan 30 hari ke depan jika Anda mulai menambahkan salah satu dari 6 makanan ajaib tadi ke dalam menu harian. Mungkin di minggu pertama tubuh terasa ringan, di minggu kedua tidur mulai nyenyak, dan di minggu ketiga rasa kesemutan mulai berkurang. Semua itu bisa terjadi bukan karena keajaiban, tapi karena konsistensi dan ketulusan dalam menjaga diri. Tubuh merespons perhatian yang kita berikan, dan hasilnya selalu indah bagi mereka yang tidak menyerah. Dan satu hal lagi, tulislah di kolom komentar, makanan mana yang paling mudah Bapak dan Ibu temukan di daerah masing-masing. Ceritakan juga perubahan yang Anda rasakan setelah mencobanya. Siapa tahu kisah sederhana dari Anda bisa menjadi semangat baru bagi ribuan lansia lain di seluruh Indonesia yang sedang berjuang melawan keluhan yang sama. Mari kita saling mendukung, saling menyemangati, dan menjadi bagian dari keluarga besar Lansia Sejahtera. Komunitas yang tumbuh bersama untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna di usia emas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan teruslah semangat menjaga tubuh yang telah menemani kita melewati begitu banyak cerita hidup. Saya Dr. Hadi, pamit sementara. Sampai jumpa di video berikutnya. Dengan kisah dan ilmu baru yang akan membuat Bapak dan Ibu semakin yakin bahwa usia bukan alasan untuk berhenti sehat.